kedua, Kepala Dinas Ketahanan Pangan diduga membagikan 199 amplop berisikan uang dan atribut kampanye. Yang ketiga, Kepala Dinas Pendidikan membagikan uang pada saat pencoblosan di TPU Pinolosian. Yang keempat, Bawaslu mencatat 130 kasus politik uang pada saat masa pemilu di daerah Pulau Mangundo. Praktik money politik ini terjadi sebelum terlaksananya atau detik-detik pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024 yang berlangsung pada awal Januari 2005 yang lalu. Pelaku dari politik uang adalah para kandidat yang ingin mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin ataupun seorang pemerintah. Salah satu contoh yang dapat kita lihat dari informasi laporan berita dan jurnal, untuk pelaku ada 2 anggota tim sukses caleg dengan inisial FA dan Z. Kedua tersangka telah diamankan oleh Satgas Gakumdu Sulut dan diproses hukum dengan sanksi pidana. Kemudian di sini kami merangkum 3 pihak yang terdampak dari praktik politik uang ini. Pertama adalah pemilih, kedua adalah kandidat yang berkompetisi secara jujur, dan ketiga yaitu lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Money politik terjadi di Indonesia dikarenakan yang pertama, budaya politik yang belum matang di beberapa daerah sehingga terselenggarakan money politik ini. Yang kedua, kondisi ekonomi masyarakat yang sulit sehingga masyarakat rentan menerima uang tersebut. Yang ketiga, penegakan hukum yang belum baik sehingga pelaku tidak merasa bersalah ketika melakukan money politik. Nah, cara mereka kandidat menyalurkan uang politik atau yang kita kenal dengan serangan fajar, yang pertama adalah dengan melakukan kampanye dan akan menjanjikan sejumlah uang, dan yang kedua adalah mengerahkan tim sukses mereka untuk datang ke kampung warga dan menjanjikan uang di H-1 pemilihan untuk memilih kandidat tersebut. Dan yang ketiga adalah dengan cara memberikan sembako atau menjanjikan sembako kepada warga dengan syarat mereka harus memilih kandidat tersebut dan mereka menang dalam pemilihan tersebut. Dalam berdemokrasi, sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Politik uang bisa merusak keadilan jika kita dari memilih keputusan yang berdasarkan hati nurani dan kebenaran. Setelah politik uang, karena masa depan kita tidak perlu diperjualbelikan. Uang mereka hanya sesaat, tapi pemerintahan mereka 1 periode. Jadi, kita mau pilih yang mana? Uang sesaat atau 1 periode yang mencekam?